Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab terakhir dari materi kelas 12, yaitu tentang bioteknologi. Berasal dari kata bio dan teknologi. Jadi bio itu makhluk hidup, maka bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan tubuh makhluk hidup. Nah, karena bioteknologi itu berkaitan dengan makhluk hidup, maka bioteknologi berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain, yaitu berkaitan dengan mikrobiologi, karena biasanya bioteknologi menggunakan mikroorganisme, berkaitan dengan biologi sel, karena biasanya kalau makroorganisme yang digunakan adalah tingkatan sel. Kemudian genetika, ilmu pewarisan sifat, dan biokimia, proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian bioteknologi ada dua macam, ada bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi tradisional itu apabila bioteknologi ini memanfaatkan mikroorganisme atau proses biokimia dan proses genetika yang secara alami atau secara langsung. Jadi kalau tidak ada rekayasa genetik atau pemanfaatannya secara langsung, semuanya termasuk bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, contoh aplikasi bioteknologi tradisional di bidang pangan, contoh tempe yang diberi rhizopus, membuat oncom yang diberi neurospora cytopila, tape yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae, dan kecap yang menggunakan Aspergillus. Ini contoh semuanya bioteknologi tradisional. Demikian juga pertanian hidroponik. Jadi hidroponik itu mengganti media tanah dengan media air. Ini juga bioteknologi konvensional. Lalu di bidang peternakan, domba akon yang berkaki pendek dan bengkok karena mutasi alami, ini juga konvensional. Jadi domba ini biasanya kalau di Eropa suka memelihara domba berkaki pendek karena memeliharanya di lapangan terbuka. Jadi yang berkaki pendek itu yang disenangi peternak sehingga dia larinya tidak cepat, menggembalakannya mudah. Kemudian sapi jersey, ini sapi yang menghasilkan air susu yang banyak, tapi sapi tersebut menghasilkan air susu yang banyak terjadi secara alami. Maka ini ikut bioteknologi konvensional. Di bidang kesehatan dan pengobatan, membentuk antibiotik yang terbuat dari jamur. Jadi jamur menghasilkan zat, contohnya jamur penisilin menghasilkan zat penisilin. Nah, ini namanya bioteknologi tradisional. Atau membuat vaksin yang langsung dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan. Ini juga termasuk tradisional atau konvensional. Nah, kalau bioteknologi modern, cirinya bioteknologi modern itu ada rekayasa DNA atau transfer DNA antar organisme. Jadi ada rekayasa genetik. Contoh di bidang pangan, tomat dibuat tahan lama, tidak cepat busuk. Jadi DNA-nya dirubah sehingga tomat itu tidak mudah busuk. Kemudian kentang ditingkatkan kadar patinya sehingga rasanya lebih enak. Kemudian di bidang pertanian ada radiasi biji kedelai sehingga kedelai itu berumur pendek dan produktivitasnya tinggi atau cepat panen. Jagung dan kapas supaya tahan hama itu disisipi misalkan dengan DNA Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis itu nama bakteri yang membuat ulat mati. Jadi ini secara rekayasa genetik, maka ikut bioteknologi modern. Di bidang peternakan contohnya pembelahan embrio secara fisik atau splitting. Jadi pembelahan embrio secara splitting itu akan menghasilkan kembar identik. Contoh pada domba, sapi, babi, dan kuda. Jadi ketika fase morula itu di splitting sehingga bisa menghasilkan embrio dalam jumlah banyak yang identik. Tentu saja embrio identik ini dipilih yang unggul. Kemudian ternak unggul
itu pada daging atau susu yang direkayasa genetik, sehingga sapi itu menghasilkan otot yang kuat, sehingga otot yang banyak, sehingga dagingnya banyak, atau menghasilkan air susu yang banyak. Nah, di bidang kesehatan atau pengobatan, pembuatan hormon insulin dari E. coli misalkan. Jadi E. coli itu disisipi DNA-nya pankreas, sehingga E. coli itu bisa menghasilkan hormon insulin untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Ini juga memanfaatkan rekayasa genetik, jadi masuk ke bioteknologi modern. Atau memanipulasi produksi vaksin dengan E. coli. Jadi kalau vaksin itu dibuat dengan melemahkan virus, itu namanya bioteknologi konvensional. Tapi kalau vaksin itu DNA-nya virus disisipkan ke bakteri E. coli, kemudian diambil antibodinya dari E. coli, maka ini bioteknologi modern. Kemudian tadi di awal sudah disebutkan bahwa bioteknologi itu kebanyakan menggunakan mikroorganisme, kemudian berkaitan dengan kultur jaringan sama rekayasa genetik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme. Nah, kenapa umumnya bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme? Karena alasannya mikroorganisme itu pertumbuhannya cepat. Bakteri itu rata-rata bisa berkembang biak 2 kali lipat, itu kurang lebih butuh waktu hanya 20 menit. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Lalu selnya mengandung protein yang tinggi. Substrat bisa menggunakan produk sisa, misalkan dari limbah pertanian, itu bisa dipakai untuk memelihara bakteri. Lalu menghasilkan produk yang tidak toksik, tidak beracun. Reaksi biokimianya dikontrol oleh enzim sehingga tidak memerlukan reaktan tambahan. Jadi ini kenapa mikroorganisme itu banyak dipakai. Seperti yang sudah kamu pelajari ketika kamu kelas 10, itu kebanyakan bakteri itu menguntungkan. Jadi 80% itu bakteri menguntungkan. Hanya sekitar 20% bakteri yang menyebabkan penyakit, walaupun image masyarakat biasanya bakteri itu kategorinya, image-nya termasuk banyak merugikan atau menjijikkan, padahal banyak menguntungkan. Ya, contoh makanan nata de coco dan lain sebagainya itu produk dari bakteri. Kemudian mikroorganisme itu manfaatnya ada banyak ini ya. Jadi contoh mikroorganisme itu bisa mengubah dan menghasilkan makanan dan minuman. Contoh hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme itu tape, minuman anggur, tempe, yogurt, itu semua produk mikroorganisme. Yang protein sel tunggal, contohnya spirulina, chlorella atau alga, Fusarium graminearum atau jamur. Nah, ini biasanya golongan alga yang kadar proteinnya tinggi, sehingga dipakai sebagai makanan suplemen. Kemudian penghasil obat antibiotik, yang penghasil antibiotik contohnya penisilin. Jangan salah, karena penisilin itu ada yang penghasil antibiotik, contohnya Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Tapi kalau Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti itu untuk proses pembuatan keju. Terus jamur lain yang penghasil antibiotik itu Cephalosporin, tetracycline, erythromycin, itu semua produk dari jamur untuk menghasilkan antibiotik. Jadi antibiotik itu dibuat dari zat yang dihasilkan oleh jamur. Kemudian vaksin itu juga diperoleh dari mikroorganisme yang dilemahkan, contoh dari bakteri atau virus. Lalu mikroorganisme bisa dipakai untuk memberantas hama tanaman. Contoh menggunakan bakteri yang namanya Bacillus thuringiensis, dikenal atau disingkat dengan BT. BT itu singkatan Bacillus thuringiensis. Ini bisa mengendalikan hama serangga. Jadi biasanya kalau bakteri BT ini disemprotkan ke daun, lalu daun itu dimakan oleh ulat,
maka ulat itu ususnya akan dikristalkan oleh bakteri ini. Jadi bisa membunuh ulat pengganggu. Tapi BT ini aman bagi manusia, tapi bisa membunuh larvanya kupu-kupu alias ulat tadi. Ini untuk memberantas hama. Kemudian mikroorganisme juga bisa untuk mengolah limbah organik, baik secara aerob maupun secara anaerob. Yang secara aerob contohnya dengan lumpur aktif. Jadi lumpur itu diberi bakteri sehingga bisa menguraikan limbah yang mengendap di perairan. Lalu saringan tetes menggunakan biofilm. Biofilm itu bisa terbuat dari arang, kayu, kerikil yang diberi vorticella. Nah, vorticella yang nempel di arang ini bisa menyaring limbah, kemudian limbah itu diuraikan atau dimakan oleh vorticella. Secara anaerob juga bisa menguraikan lumpur. Jadi contohnya bakteri metanobacterium yang bisa mengubah zat organik menjadi metana. Jadi ini biasanya kotoran sapi. Kotoran sapi itu kalau ditampung dalam suatu tangki besar, kemudian diberi bakteri metanobacterium ini bisa menghasilkan gas metana. Gas metana itu bisa sebagai bahan bakar. Jadi bisa pengganti LPG itu. Jadi bisa membuat LPG dari kotoran sapi. Kemudian mikroorganisme bisa untuk memisahkan logam dari biji logam atau dikenal dengan pencucian mikrobial atau microbial bleaching. Jadi microbial bleaching itu mencuci biji logam. Contohnya bakteri Theobacillus oxidans dan Theobacillus ferroxidans. Cara kerjanya dia mengoksidasi biji logam sehingga terjadi pemisahan atau pengendapan. Kalau secara konvensional, misalkan orang menambang emas di tempat penambangan emas, untuk memisahkan emas dari lumpur itu biasanya menggunakan merkuri, menggunakan merkuri. Nah, ketika menggunakan merkuri itu kalau masuk ke perairan, maka merkuri itu menjadi pencemar air. Dia termasuk logam berat. Jadi kalau terminum oleh ikan itu maka merkuri ini masuk ke dalam tubuh ikan. Kalau ikannya dimakan manusia maka pindah ke tubuh manusia karena logam berat tidak bisa dicerna dan diuraikan. Nah, ini sifatnya karsiogenik, penyebab kanker. Nah, maka lebih aman untuk memisahkan biji logam itu memakai bakteri sehingga tidak mencemari lingkungan, yaitu bakteri yang digunakan itu tadi Theobacillus oxidans dan Theobacillus ferroxidans. Nah, kemudian bioteknologi yang berikutnya kultur jaringan. Ada beberapa buku yang mengatakan kultur jaringan itu termasuk bioteknologi modern, tapi secara dasar kultur jaringan itu termasuk bioteknologi konvensional. Karena kultur jaringan itu hanya mengembangbiakkan jaringan. Ya memang kalau secara umum orang mengembangbiakkan tanaman itu pakai tumbuhannya ya. Tapi kalau jaringan ini mengembangbiakkan dengan jaringannya, dengan kultur jaringan. Biasanya kan orang mengembangbiakkan pakai biji, pakai tunas, pakai cangkok, stek dan lainnya. Kalau ini pakai jaringan. Nah, intinya hanya mengembangbiakkan secara vegetatif, maka ini termasuk bioteknologi konvensional. Jadi kultur jaringan itu perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dalam kultur aseptik dengan lingkungan terkontrol. Jadi perkembangbiakannya tadi secara vegetatif. Yang dimanipulasi jaringan tubuh, jaringan somatik. Bisa diambil dari daun, dari putik, dari benang sari, itu bisa diambil. Lalu dalam kultur aseptik, aseptik itu steril. Jadi biasanya menggunakan lemari enkas, itu biasanya yang steril. Lalu lingkungan terkontrol, biasanya menggunakan media agar, kemudian diberi nutrisi. Nanti nutrisinya macam-macam, ada literatur sendiri, jadi jenis tumbuhan tertentu nutrisinya akan tertentu.
Nah, urutan perkembangan kultur jaringan, kita bisa mengambil jaringan tumbuhan, kemudian ditaruh di medium, sehingga tumbuh kalus. Nah, kalus ini nanti akan tumbuh menjadi plantlet. Nah, kalau sudah jadi plantlet itu dipisahkan, terus ditaruh di tanah. Secara skema seperti ini. Nah, secara gambar seperti ini. Ini contoh tumbuhan yang akan di kultur jaringan. Tumbuhannya besar. Nah, ngambil sebagian kecil dari daun ini, jadi hanya secuil daun, itu bisa ditaruh di media seperti ini. Medianya mengandung mineral, vitamin, dan hormon. Jadi daunnya kecil banget, ditaruh di tabung reaksi seperti ini. Nah, akhirnya tumbuh kalus. Kalusnya seperti ini. Jadi kalau kamu bayangkan seperti lukamu yang akan sembuh. Kalau kamu punya luka terus mau sembuh, itu meruntus, nah itu kalus. Ini tapi pada tumbuhan. Terus mulai muncul calon-calon akar. Nah, setiap satu, jadi memisahkannya harus telaten pakai pinset kecil. Setiap ini dipindah satu persatu di dalam tabung reaksi seperti ini. Jadi namanya perbanyakan plantlet. Urutannya tadi jaringan, tumbuh kalus, terus jadi plantlet. Nah, kalau plantlet ini sudah besar seperti ini bisa dipindah ke tanah. Tentu saja biasanya dipindah ke polybag kecil di tanah, tapi masih ditaruh di dalam ruangan laboratorium. Nah, nanti kalau sudah kuat baru dipindah ke teras biasanya ya, kena cahaya tapi tidak langsung. Nah, kalau sudah kuat baru ditanam di lahan terbuka. Nah, ini kultur jaringan. Kultur jaringan punya manfaat itu, walaupun bit benihnya itu hanya secuil ini, bisa menghasilkan ribuan bibit yang sifatnya sama persis dengan induknya. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu bisa menghasilkan lebih dari 1000 bibit bisa. Tergantung orang itu kepingin berapa jumlahnya bibit. Kita bandingkan kalau secara alami. Kalau secara alami misalkan kita nanam menggunakan biji, maka prosesnya lama, nunggu tumbuhan ini berbiji kurang lebih sekitar 2 tahun. Terus satu pohon itu paling menghasilkan biji tidak sampai ribuan. Nah, sifatnya belum tentu sama persis dengan induknya kalau dari biji. Nah, demikian juga dengan cangkok stek, itu jumlah hasil cangkokan tentu saja hanya sedikit, tapi kalau dengan kultur jaringan itu bisa ribuan. Kebanyakan petani umumnya yang mengembangbiakkan tanaman dengan kultur jaringan itu biasanya anggrek. Karena anggrek itu nunggu berbijinya lama. Nah, untuk mengembangbiakkan dengan cepat biasanya memproduksi anggrek itu dengan kultur jaringan. Kemudian bioteknologi modern, contohnya yang mau dijelaskan tentang rekayasa genetik. Jadi rekayasa genetik ini termasuk bioteknologi modern. Nah, rekayasa genetik ini teknik mengisolasi atau mengidentifikasi dan melipat gandakan suatu fragmen DNA dalam bentuk murninya. Jadi ini kaitannya dengan utak-atik DNA. Nah, tahapan rekayasa genetik itu yang pertama persiapan enzim. Enzim yang disiapkan enzim retriksi atau enzim pemotong. Ada 2 macam enzim retriksi. Enzim retriksi endonuklease itu memotong DNA bagian dalam. Lalu enzim retriksi exonuklease memotong DNA bagian luar. Kemudian enzim ligase ini yang menggabungkan DNA. Jadi cara mengingatnya, ligase depannya L seperti lem gitu ya, menggabungkan. Retriksi tadi memotong. Kemudian ada plasmid. Plasmid itu molekul DNA sirkuler. Sirkuler itu berbentuk melingkar di luar kromosomnya sel bakteri. Jadi biasanya yang punya plasmid itu bakteri. Kalau kita manusia tidak punya DNA sirkuler. Jadi yang punya DNA sirkuler itu bakteri. Nah, tekniknya setelah tahapan persiapannya sudah siap, maka teknik pembentukan DNA rekombinan, yang pertama enzim retriksi dipakai memotong DNA yang diinginkan. Sambil contoh misalkan tadi proses pembentukan insulin, maka enzim retriksi dipakai memotong DNA-nya pankreas.
Kemudian enzim retriksi dipakai memotong plasmid DNA. Nah, kemudian DNA pankreas dan plasmid itu digabungkan. Ini A dan B digabungkan. Sehingga terbentuklah plasmid rekombinan. Nah, plasmidnya ini dikembalikan ke tubuh bakteri. Kemudian kalau bakteri ini berkembang biak dengan membelah diri, maka plasmid rekombinan tadi itu akan ikut dibagi ke seluruh anaknya. Maka seluruh anak bakteri itu mengandung plasmid rekombinan. Nah, ini secara gambar, tapi ini gambaran memotong DNA atau memotong plasmid itu tidak pakai gunting, tapi pakai zat-zat tertentu, hanya diteteskan, dikocokkan gitu saja. Ini tapi gambarannya, jadi DNA yang diinginkan itu dipotong dengan enzim retriksi, DNA plasmid juga dipotong dengan DNA retriksi, lalu mereka digabungkan dengan enzim ligase, kemudian hasil rekombinannya dimasukkan lagi ke bakteri, sehingga kalau bakteri berkembang biak, semua anakannya mengandung plasmid rekombinan. Nah, ini aplikasi dari bioteknologi di bidang kedokteran dan farmasi. Tadi sudah saya jelaskan untuk membuat insulin. Insulin manusia dibuat oleh insulin yang dibutuhkan oleh manusia penderita diabetes itu diproduk oleh bakteri. Kemudian untuk terapi gen jadi kelainan genetik, penyakit genetik itu biasanya disebabkan oleh alel yang rusak diganti dengan alel yang baru dengan cara penyisipan. Jadi ini biasanya disisipkan pada sel-sel sumsum tulang belakang. Secara teorinya ini gampang, tapi prakteknya memang agak susah. Biasanya kamu kalau pernah dengar orang disuntik sumsum tulang belakangnya, itu ada terapi genetiknya dengan cara menyisipkan DNA di sumsum tulang belakang. Kemudian teknik antibodi monoklonal. Ini cara membuat antibodi monoklonal. Antibodi itu untuk melawan penyakit. Mono itu satu, klonal itu dikloningkan, dikembangbiakkan. Jadi mengembangbiakannya. Caranya ini gambarnya antibodi monoklonal. Jadi biasanya pakai tikus. Tikus itu disuntik antigen. Antigen itu artinya bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Kalau pada manusia namanya diimunisasi. Tapi ini yang disuntik antigen yang dilemahkan itu tikus, sehingga tubuh tikus ini menghasilkan antibodi. Jadi antibodi yang dihasilkan oleh tubuh tikus itu diisolasi. Nah, ini antibodinya yang seperti huruf Y ini. Nah, kemudian antibodi yang dihasilkan oleh tikus itu digabungkan dengan sel tumor. Difusikan dengan sel tumor. Kenapa digabungkan dengan sel tumor? Jadi namanya teknik hibridoma. Hibridoma penggabungan. Sel tumor itu berkembang biaknya cepat, sehingga diharapkan antibodi yang dihasilkan itu cepat. Antibodi digabungkan dengan sel tumor, sehingga menghasilkan produk antibodi yang banyak. Nah, biasanya antibodi yang dibanyakkan itu, ya antibodi yang dihasilkan itu banyak macamnya. Kemudian dikloning satu persatu, jadi diisolasi satu persatu, dikloning. Nah, cloningnya itu clonal expansionnya itu dikloningkan lalu diisolasi sehingga menghasilkan monoklonal antibodi. Ini antibodi monoklonalnya. Jadi seperti itu prosesnya. Intinya jadi antigen disuntikkan ke tikus, tikus menghasilkan antibodi, antibodi dihibridoma atau difusikan dengan sel tumor, menghasilkan banyak antibodi, lalu dikloningkan satu persatu, diisolasi sehingga menghasilkan antibodi monoklonal. Lalu di bidang peternakan dan pertanian, organisme transgenik. Jadi organisme transgenik itu mentransfer gen tertentu pada organisme. Contoh kalau di Indonesia itu sebetulnya yang terkenal kedelai. Hampir semua kedelai yang kita konsumsi untuk tempe, tahu, atau kedelai yang langsung kita makan itu adalah kedelai transgenik. Walaupun tahun sekitar 80-an atau 90-an itu sempat jadi pro kontra kedelai transgenik. Ada yang mengatakan kedelai transgenik itu
bersifat karsiogenik, ada yang mengatakan itu aman-aman saja. Tapi kebanyakan di Indonesia hampir semuanya menggunakan kedelai transgenik. Jadi itu kedelai hasil rekayasa gen. Jadi DNA-nya sudah dirubah sehingga masa panennya cepat dan tahan hama. Kemudian di bidang peternakan transfer gen pada hewan. Contohnya domba tresi. Domba disisipi gen yang mengkode protein ATT. ATT itu basa nitrogennya, sehingga menghasilkan zat yang bisa mengobati paru-paru manusia. Terus klona embrio, nanti saya terangkan khusus klona embrio. Kemudian klona dengan transfer NT, contohnya domba doli, nanti juga diterangkan secara khusus. Kemudian transgenik pada tanaman. Transgenik pada tanaman itu bisa dengan menunda pematangan buah, misalkan tomat tadi, sehingga tidak mudah busuk. Kemudian pemberian bakteri BT, Bacillus thuringiensis, sehingga bisa membunuh ulat. Jadi BT ini sudah diterapkan di Indonesia, contohnya pada kapas, ada kapas BT. Kelapa, ada yang menggunakan kelapa BT. Jadi sudah disisipi DNA-nya Bacillus thuringiensis. Nah, Bacillus thuringiensis ini ada yang pemakaiannya disisipkan DNA-nya, ada yang pemakaiannya disemprotkan di daun. Kemudian tadi kedelai transgenik itu kedelai yang disisipi DNA sehingga dia batangnya kuat dan tahan hama. Nah, ini yang klona embrio tadi. Klona embrio. Kalau pada manusia, klona embrio itu dikenal dengan bayi tabung. Kalau pada sapi, itu namanya klona embrio. Jadi ini proses klona embrio. Jadi dari sperma sapi yang dipilih jantan terbaik, itu digabungkan sama sel telur sapi yang terbaik juga. Kemudian sperma dan sel telur ini dipertemukan di laboratorium, difertilisasi secara eksternal di cawan Petri sehingga terbentuk sigot. Nah, setelah terbentuk sigot, seperti sudah kalian pelajari, fasenya setelah sigot itu morula. Nah, ketika morula itu kan dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Ini selnya sama semua sehingga identik. Nah, maka terus ini displating tadi. Displating dipisah satu persatu. Nah, masing-masing diklona pada induk yang berbeda-beda. Jadi induknya tidak harus induk asal tadi. Induknya bisa induk yang lain. Jadi ini bisa disimpan, terus misal ada yang membutuhkan, maka ini nanti bisa ditanam di rahim sapi. Jadi misalkan dari sekali mengawinkan ini secara eksternal, itu setelah displating itu bisa menghasilkan banyak embrio. Jadi bisa banyak sapi yang melahirkan anak kembar. Jadi induknya banyak tapi anaknya kembar. Kan diharapkan keturunannya bibitnya unggul semua. Jadi ini menitipkan embrio pada sapi yang lain. Sapi yang dititipi walaupun tidak unggul, itu akan menghasilkan anak yang unggul. Ini namanya klona embrio. Kalau pada manusia tentu saja ini harus dari pasangan suami istri dan ditanam kembali ke istrinya. Tapi tekniknya sama. Cuman kalau sapi boleh ditanam lagi ke sapi lain. Jadi bermacam-macam sapi. Tapi kalau pada manusia harus kembali ke induknya. Karena kaitannya dengan norma. Terus yang ini adalah klona dengan transfer inti pada domba doli. Jadi di sini prosesnya sel telur domba itu dihilangkan intinya, jadi intinya diambil. Kemudian domba donor yang dianggap unggul itu diambil sel kelenjar mamainya, sel kelenjar susunya, itu diambil intinya. Nah, inti dari sel kelenjar susu tadi digabung dengan sel telur yang sudah dihilangkan intinya. Jadi ini sel kelenjar susu berfusi bergabung dengan sel telur. Kemudian maka jadilah sigot, terus jadi embrio seperti fase morula. Nah, terus ini ditanam ke domba-domba yang lain.
Nah, sel ini setelah ditanam di rahim akan menghasilkan anakan domba yang identik. Tapi hasil percobaan domba Dolly ini dari 100 lebih percobaan baru berhasil 1, dan itu pun yang terlahir domba Dolly itu mengalami penuaan dini, terus mengalami banyak kelainan penyakit, ada penyakit paru-paru dan lain sebagainya, sehingga domba Dolly ini mati muda. Nah, maka percobaan ini dianggap belum berhasil, maka belum boleh dilakukan ke manusia. Pada domba aja tingkat kegagalannya masih tinggi, dari 100 lebih percobaan baru berhasil 1, itu pun yang dihasilkan mengalami penuaan dini atau mati muda, sehingga masih belum dianggap percobaan yang valid. Memang sebetulnya lebih mudah kan ya langsung sel telur domba pendonor aja yang diambil, jadi tidak usah menghilangkan inti, tapi teknik transfer inti itu seperti itu. Nah, itu contoh-contoh bioteknologi yang sudah dipelajari. Jadi yang menguntungkan banyak hal yang kita sebutkan, yang kita pelajari tadi, itu semuanya dampak bioteknologi yang menguntungkan. Kemudian yang merugikan, bioteknologi itu bisa merusak ekosistem. Kenapa ekosistem bisa rusak? Karena hilangnya plasma nutfah. Plasma nutfah itu sumber genetik. Jadi sumber bibit yang awal itu punah. Contoh kalau di Indonesia itu dulu di Indonesia itu punya bibit padi namanya bibit, kalau orang bilang beras Jawa. Nah, beras Jawa itu mempunyai keunggulan rasanya enak dan tahan hama. Tapi ketika dulu era pemerintahan sekitar tahun 80-an itu pemerintah mencanangkan swasembada pangan, maka semuanya menggunakan bibit padi yang masa panennya 3 bulan panen, sedangkan padi Jawa tadi itu butuh 1 tahun untuk panen. Nah, waktu itu mungkin lupa bibit padi itu tidak disimpan sehingga itu hilang. Nah, itu contoh hilangnya plasma nutfah. Nah, akhirnya kalau hilang plasma nutfah itu akan merusak ekosistem. Kemudian gangguan kesehatan biasanya memunculkan alergi. Contoh BT tadi, BT itu bisa menyebabkan pada kasus tertentu menyebabkan gatal-gatal alergi kalau menyentuh manusia. Tidak membunuh tapi biasanya menyebabkan gatal-gatal. Nah, itu dampak negatif dari bioteknologi. Nah, untuk materi bioteknologi saya kiranya itu lebih detailnya bisa kalian baca dari materi yang sudah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.